Oke, baik, kita akan mulai di halaman 13 ya. Mungkin kalau ada yang sudah punya bukunya, silahkan dibuka. Nah, untuk yang pertama, kita akan membedakan mengenai sistem informasi keuangan dan sistem informasi manajemen. Nah, jadi begini, Anda ketika di bidang akuntansi ya, sebetulnya Anda belajar untuk menghasilkan dua hal ini. Yang pertama adalah sistem informasi keuangan dan yang kedua adalah sistem informasi manajemen ya. Jadi sistem informasi akuntansi yang dihasilkan ada dua ini. Sistem informasi keuangan menghasilkan laporan keuangan ya, dimulai dari proses Anda menjurnal ya, lalu menghasilkan laporan rugi laba, nanti ada arus kas ya, perubahan modal sampai dengan nanti neraca. Sementara untuk sistem informasi manajemen bukan menghasilkan yang tadi ya, tetapi dia menghasilkan suatu pengambilan keputusan yang sifatnya itu tidak periodik tetapi disesuaikan dengan kebutuhan. Contohnya, ingin memutuskan apakah akan membuat pabrik baru misalnya. Ingin memutuskan apakah ingin membuat produk baru atau membeli mesin untuk menggantikan tenaga kerja manusia, ya. Jadi ini sifatnya itu sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi tidak harus periodik seperti sistem informasi keuangan. Nah, lalu hari ini Anda mempelajari akuntansi biaya. Itu ada di mana? Ya, sistem informasi biaya ini adalah ya, bila Anda di manufaktur tentunya di perusahaan manufaktur tentunya akan bertemu dengan informasi biaya ya. Gunanya untuk memberikan informasi bagi pembuatan laporan ini tadi keuangan, sistem informasi keuangan dan juga memberikan informasi bagi sistem informasi manajemen untuk perusahaan manufaktur. Contohnya, ya tadi kalau di sini jelas ya, kalau sistem informasi keuangan kan kalau di informasi biaya itu ada departemen produksi. Setiap departemen produksi itu memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan biaya produksi ya, laporan harga pokok produksi. Nah, nanti laporan itu akan digunakan oleh sistem informasi keuangan untuk membuat laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Sementara contoh bagaimana informasi biaya memberikan data untuk informasi manajemen ya tadi kalau misalnya perusahaan ingin membuat produk baru misalnya nih. Biasanya perusahaan misalnya membuat jenis roti yang chiffon cake gitu ya, yang atau mungkin bolu tabur keju gitu ya, biar lapar gitu ya. Nah, terus perusahaan ini ingin melebarkan sayap, misalnya mau bikin roti croissant misalnya. Nah, yang bisa menghitung berapa bahan baku ya, berapa nanti habisnya tenaga kerja atau mesin baru yang harus diproduksi itu adalah bagian sistem informasi manajemen. Ya, secara detail ya. Nah, nanti semua perhitungan ini akan dibawa kepada sistem informasi manajemen. Ya, jadi semua perhitungan tadi ya, berapa misalnya bahan bakunya, kebutuhannya, lalu mesin barunya untuk membuat roti croissant tadi ya, itu akan diberikan kepada bagian sistem informasi manajemen untuk diambil keputusan. Ya, nah nanti setelah ini kita akan membedakan secara detail untuk informasi keuangan dengan sistem informasi manajemen.